Satu, bil hilmi. Tolong ini nanti diisi kolbunya dengan ini. Hilmi. Apa arti Hilmi? Ada nama suaminya Hilmi? Hah? Ada nama suaminya Hilmi? Nggak ada ya? Anggota Gus Imin ada yang namanya Hilmi? Ada. Biasanya orang-orang Aswaja tuh banyak namanya Hilmi. Karena suka baca ini. Bil Hilmi ya, kasih namanya Bil Hilmi. Hilm itu artinya kelembutan, kesantunan. Orang kasar ke dia nggak kasar. Orang bikin hoax tentang dia nggak balas pakai hoax, dia balas pakai hak. Nah, sudah korban hoax belum, Gus? Tiap hari. Selamat. Ya, udah, wakil, Pak Wakil udah. Waduh. Nah, itu hilm. Maka di depannya tidak ada huruf yang tiba-tiba. Huruf itu semuanya berkaitan. Alif lam mim. Kenapa tidak dalam mim? Ya, ada rahasianya semua. Ya. Itu puncak pengetahuan Quran ada di ilmu huruf. Ya. Wa mala'uhu bil hilmi. Maka orang-orang seperti kita, jika ingin mengikuti ruhaniyah Rasulullah walaupun tidak bisa baca kitab, nggak apa-apa. Ambil yang pertama hilm, santun. Santun yang paling dekat dulu ke pasangan. Ya, ke pasangan dulu yang pertama, lalu ke anak-anak, terus ke tetangga. Nah, sekarang kan ada tetangga online, ya kan? Bener ya? Namanya tetangga, ada yang nggak seneng, ada yang iri, ada yang dengki. Harus hilm. Kita harus santun. Kasih senyum terus lah, tapi jangan senyum sendirian. Senyum sendirian nanti, oh itu kayaknya kebanyakan cahayanya. Itu hilm. Ya, hilm. Orang hilm itu nggak tergesa-gesa, nggak panikan. Ini hebatnya orang yang hilm. Nah, maka orang-orang yang diberikan hilm, sifat hilmiah namanya. Orang-orang ini setelah mewarisi, boleh saya sebut seperempat kolbunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kolbu Nabi Muhammad itu isinya 4 bagian. Yang kedua, wal ilmi, ilmu. Ilmu itu nanti akan membuat orang mulia. Seberapa mulia seseorang, seberapa mulia yang dia tahu. Maka ilmu yang paling mulia tergantung objeknya. Lebih mulia makhluk apa Allah Khalik? Maka orang-orang yang mulia itu orang yang paling mengenal Allah. Walaupun dia tidak berpartai. Pasti orang partai nanti cari dia. Ya. Gus Imin sudah mulai lagi cari-cari nih. Siapa orang yang ngerti sama Allah? Namanya orang yang disebut kekasih Allah itu kan seperti mutiara di laut. Nyarinya harus tenggelam dulu. Harus masuk dulu ke dalam lautan. Cari. Nggak semua yang ada di dalam lautan itu mutiara. Harus cari satu-satu. Dan nggak mudah emang. Nggak mudah. Saya pun selalu mencari. Maka kemanapun saya pergi, selain ngajar, saya minta request. Jadi syaratnya bukan duit. Jadi saya datang itu mereka nanya, berapa honornya? Saya nggak pernah jawab. Yang saya jawab cuma, sediain daftar yang bisa saya ziarahi. 1 orang hidup, 1 yang sudah wafat, wali Allah. Siap, udah gitu aja. Karena kalau hanya mengunjungi yang hidup, kita nanti pinter ilmu, tapi hati keras. Maka harus berkunjung kepada wali. Nah, ini saya dapat dari guru-guru saya. Kunjungilah orang alim, tambah ilmu. Kunjungilah orang yang sudah wafat, tambah ilmu. Hilm, lembut hatinya. Maka saya bisa nangis kalau ceramah semenjak sering ziarah, jadi kuburiyun. Sarkup, sarjana kuburan. Ya, itu pasukannya Gus Imin. Gitu. Aslinya saya nggak suka ziarah. Yang suka ziarah istri saya itu. Ya, karena emang di Padang itu, ya mohon maaf, kuburan kiai nggak rawat. Kita cuma ngerawat sebelum puasa aja. Kalau di sini kiai wali, orang tidur di situ, ya lengkap sudah di sini.
tapi kecantol sama orang Tuban. Orang Tuban kuburiyun rata-rata ya. Sekarang kalau saya pulang kampung, saya minta duluan. Dek, sebelum ke rumah, setoran dulu. Setoran dulu sama kuburiyun. Ketemu yang mati-mati dulu kita, baru ketemu yang hidup. Supaya dapat hilm. Hilm ya. Yang kedua tadi ilmu. Maka syaraful insan, syaraful alim, bi syarafil ma'lum. Kemuliaan orang alim tergantung pengetahuannya tentang siapa. Coba lihat, kalau presiden, pejabat di negara mana saja, dia akan cari ilmuwan. Benar nggak? Dia kalau naik, dia cari ilmuwan. Ilmuwan politika, ilmuwan apalah, ilmuwan alam kah, dia cari. Karena untuk backup dia. Salah satu ciri Allah ridho kepada seorang pemimpin, ja'ala lahu waziran salihan. Bukan waziran zakiyan. Apa beda salihan dengan zakiyan? Ini mungkin boleh, walaupun saya nggak boleh menggurui yang lebih senior, tapi karena lagi dituakan sekarang, saya boleh ngomong lah ya. Jadi ke politisi pun saya mau ngomong gini. Mau dia partai apapun, saya akan ngomongnya sama. Ngomong ini. Ya. Ja'ala lahu waziran salihan. Ciri-ciri orang-orang yang Allah takdirkan memimpin dengan baik. Ini hadis Imam Nasai, hadis yang sahih. Allah jadikan bagi dia wazir. Wazir itu orang yang menjadi asistennya, menterinya, wakilnya, sekretarisnya, orang yang loyal sekitar dia, salihan, bukan zakiyan. Saleh itu cocok batinnya. Kalau soleh udah pasti zaki. Karena dia tahu cara mengkoneksikan kolbunya dengan kawannya. Tahu kapan memimpin, kapan tahu dipimpin. Itu yang salihan. Kalau zakian belum tentu. Zakian kan alim. Orang pinter. Oh, orang pinter banyak. Tuh, tiap hari nonton di TV banyak orang pinter. Ngapain orang pinter? Kerjanya ngomentari. Ya. Dia nggak sadar ngomentarin orang itu nyakitin hati kadang-kadang. Tapi jadi komentator tuh asik, bener nggak? Asik ya? Asik ya, maha benar netizen dengan segala. Asik bener. Saya karena akademisi, terus juga ikut berdakwah. Maka dakwah kita ala kampus separuh-separuh. Di kampus kita ngomongin orang biasa, kritik kitab biasa. Waktu dulu saya ngeritik Zakir Naik, banyak orang kebakaran jenggot. Padahal biasa aja, bagi kita ngeritik jangankan Zakir Naik. Gus Dur dikritik, biasa aja kan? Hatta Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dikritik orang dan itu biasa aja. Yang nggak biasa dikritik, gak usah jadi orang alim. Ya, karena ilmu itu qabilun lil qabuli, qabilun lil raddi wan naqdi. Jadi kalau orang berilmu mesti siap dibenci, siap dicaci maki, siap dikritik, dan semuanya lah. Nah ini wal ilm. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Dunia, dalam Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Maka orang paling mulia, asyrafun nas. Orang paling mulia, orang yang a'lamuhum billah. Kalau dikumpulkan kitab-kitabnya dari Risalah, Ihya, ada Madarijul Uqul, itu kalimat yang bisa saya rumuskannya. Orang paling mulia itu orang yang paling kenal Allah. Maka nanti mohon maaf ini. Nanti kalau udah musim 2023 kan musim nih. Ntar 2003 ada yang nyalek. Nggak tahu. Gus Imin masuk yang mana nih? Pasti nyari backup. Iya nggak? Backupnya siapa? Orang yang paling kenal Allah. Nah, tapi ingat, ini saya sampaikan pahit. Imam Sya'rani berkalam. Hati-hati dengan para umara. Para politisi. Mereka hanya datang ke orang alim yang kenal Allah, wali-wali di musim politik. Nah, semoga orang di samping saya nggak begitu. Ya, beneran nih ya. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya bukan kader Caimin. Kalau kader kan nggak berani ngomong, bosnya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak ngikut kemana-mana, kadang-kadang kurang ajar juga sih ya. Mohon maaf kalau ada yang saya kurang ajari ya.
Ilmu ini, orang-orang yang seperti ini dicari oleh presiden, dicari oleh jenderal, dicari oleh orang yang nyalek, orang yang nyalon jadi presiden, wakil, semua nyari orang ini. Kenapa? Karena kunci dunia ada di dia. Dia nggak butuh dunia, tapi kuncinya banyak. Lihatlah orang-orang yang koleksi mobil. Mobilnya nggak dipakai, tapi kuncinya dia punya. Kalau udah seneng sama dia seneng sama orang itu, dia bilang, ente mau yang mana? Ambil. Gitu kalau ketemu yang wali itu. Cuma tadi kan dikisahkan di situ bahwa binatang apapun kan kalimatnya khalaqallahu ta'ala wa lam yabqa syai'un mimma khalaqallahu ta'ala illa ja'a li amrika ta'iyah. Semuanya kalau ketemu Nabi Muhammad patuh. Bahkan curhat. Yang curhat enggak hanya mak-mak ke Nabi. Yang curhat tuh onta, kambing, domba, keledai. Semua curhat ke Nabi Muhammad SAW. Cuma sayangnya ini nggak punya akal. Jadi curhatnya curhat masalah perut. Jadi onta itu ngomong ke Nabi, ya Rasulullah. Syahadat ya. Tapi yang diaduin apa? Perutku lapar, makanku kurang banyak, tapi tugasku kebanyakan. Tolong kasih tahu ke tuanku. Jadi curhatnya curhat masalah perut, masalah materi. Ini kesalahan karena dia nggak punya akal. Dan saya yakin orang kiri kanan saya ini kan aslinya kiai. Akalnya cerdas. Kalau datang ke wali, jangan ngomongin masalah itu. Masalah pilihan, nggak level. Cukup minta ridho. Ridho di dunia akhirat. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang terjadi nanti, kepilih nggak kepilih urusan lain. Yang penting Allah ridho dulu. Allah kalau sudah ridho, radiyah mardiyah. Nih suami keluar dari ridho sama istri baru ngelirik barang baru, langsung ditawarin, mau deh. Mau pasti gitu. Ya. Tapi ingat, Allah itu pecemburu. Allah pecemburu. Kalau yang dilirik tandingan dia, Allah bisa binasakan. Yang dibinasakan siapa? Bisa yang dia lirik, bisa dirinya sendiri. Itu semua kalam Imam Sya'rani dari kitab Al-Minan Al-Kubra. Agak sulit juga nyari bagian itu. Sekarang kalau saya rujuk lagi kitabnya nggak ketemu. Karena tebal sekali. Kita dulu membacanya waktu masih nyantri lah. Tapi sekarang alhamdulillah masih ingat. Ternyata kalimat ini Allah simpan di kepala saya dan kolbu. Ya untuk mereka inilah. Baik, ya harus disampaikan kepada beliau-beliau ini. Ya, beliau-beliau ini. Walaupun saya nggak pantas jadi guru, jadi muallim, jadi mursyid, saya nggak pantas. Carilah kiai-kiai yang sepuh, yang khos ya. Nah, yang kedua, yang ketiga. Tadi berapa? Berdua. Ya. Nah, ya. Berarti ilmu turunnya ke otak atau ke kolbu? Gimana? Ke otak atau ke kolbu? Kalau ke otak belagu. Dan ke otak bisa pikun. Tapi kalau ke kolbu, dia nggak pernah pikun. Karena otak ini yang ngalangin kolbu. Tapi kalau kolbunya lebih kuat sinarnya, otak ikut. Dia bisa ingat kapanpun. Itu sebabnya wali-wali Allah tuh nggak pernah uzur, walaupun gayanya gaya orang uzur. Guru saya baru meninggal sebulan 50 hari yang lalu. Ini baru selesai 40 hari. Saya yakin beliau seorang wali. Pas ketemu udah nggak bisa berdiri. Selalu ngomong ke saya, Rozi Hashim, saya ini pemaksiat. Dulu preman Tanah Abang. Oh gitu, semua maksiat disebutin. Saya pikir, biasa. Ngomong lagi habis 5 menit. Teman saya mikir, udah uzur kali ya. Gitu. Yang ketiga dia ngomong lagi. Saya hampir terpancing mau ngomong dia ini uzur. Tapi ketika batin kita tanya, wahai kolbuku, coba baca isi kolbu dia. Oh ternyata kolbunya lagi nguji kolbu saya. Ya, bisa. Kan kolbu sama kolbu nyambung. Ya, bisa lewat kedipan mata, bisa lewat rasa. Nah, rasa ini yang mahal. Ya. Kadang kalau mata nggak ngelihat, tapi kolbu bisa lihat. Ya, walaupun dia jauh. Akhirnya saya ngomong,
Pak Kiai, kalau nggak pernah dosa nggak bisa nangis. Kalau nggak pernah dosa, nggak pernah merasa hina di hadapan Allah. Dia langsung tepuk-tepuk saya, ente benar Arozi. Ternyata dia cuma nguji. Karena selama ini orang datang, beliau ngomong begitu, orang semua ngomong, ini Kiai sudah uzur. Ini Kiai sudah uzur. Itu adab yang buruk, ketemu Kiai nganggap Kiai uzur. Mana ada wali uzur batinnya. Kolbunya kalau pernah uzur, walaupun badannya sudah nggak bisa bergerak. Karena Allah selalu membersamai kalbunya. Allah pernah uzur nggak? Nggak akan pernah. Itu terjadi. Itu terjadi kemarin. Itu ujian-ujian kalbu tuh ya. Kita kadang-kadang nggak boleh terpancing sama kalam-kalam orang tertentu. Nah itu ilmu. Maka ilmu turunnya ke kalbu, jangan ke otak. Kalau otak paling jadi dokter, paling jadi apalagi dokter honoris. Nggak usah. Iya, udah dapat, Gus, dapat banyak. Yang itu yang asli. Oh yang asli. Iya, nembak juga nih. Kalau ilmu di sini makan, kata Imam ahli hadis Sufyan Ats-Tsauri, jangan banyak-banyak makan ini nih, apa namanya? Anggur, apel yang banyak vitamin C-nya. Karena itu bisa menggerogoti hafalan. Iya, jadi makan begini dikit-dikit bolehnya. Ya, dikit-dikit jadi banyak. Ini bagus untuk badan tapi nggak bagus untuk otak. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang bagus itu madu. Bukan madu yang itu, Gus. Ya. Amin gitu. Untuk Gus ini. Untuk saya lain lagi. Urusan nanti. Jadi ilmu ini kalau hanya mengandalkan hafalan, kita harus ngerawat makanan. Jadi ahli hadis dulu, nggak sembarangan makan. Agar riuh ketemu ahli hadis dulu. Ribet makannya nggak boleh ini. Kayak food combining itu. Kayak vegetarian, kayak apalagi macam-macam tuh sekarang. Alirannya kan banyak. Jadi ketemu mereka tuh kayak, aduh ribet amat sih enti gitu ya. Harus makan ini, harus makan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh minyaknya kebanyakan, nggak boleh pakai micin. Dulu saya begitu, sekarang mah hajar aja, hajar aswad. Kalau sudah ke kolbu, dia tersimpan dan itu akan lama. Ya, dia hanya pergi kalau orangnya mati. Itu yang disebut di hadis. Allah itu nggak pernah cabut ilmu mendadak. Dicabutnya biqabdil ulama. Kalau ulamanya dicabut. Karena kalau dicabut, kolbunya juga ikut pergi. Itu maknanya. Ya. Hati-hati sama ahlul qulub. Kata Syekh Sulaiman Zuhdi, mursyid Naqsyabandiyah di Mekah, terakhir beliau. Terakhir di Mekah, habis itu Wahabi berkuasa di Mekah. Kata beliau, hati-hati jika datang kepada ahlul qulub, ahli kolbu. Karena kolbu mereka langsung diteropong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mereka tersinggung, udah siap-siap kita sial. Ya, kalau mereka senang, insya Allah kita diberkahi. Nah, itu hati-hati di situ. Ya, makanya saya juga kalau ketemu kiai itu hati-hati. Ya, kalau ketemu kiai nggak usah lama-lama, bentar. Kecuali beliau yang suruh lama. Cara kita jaga adab ke mereka. Ya. Terus wal yaqin, yang kedua, yang ketiga. Yang Allah berikan ke dalam kolbu baginda Nabi Muhammad SAW, al-yakin. Apa arti yakin? Yakin itu puncak dari positive thinking. Ya. Selama ini yakin artinya apa? Beda dengan percaya. Beda dengan percaya. Percaya itu tasdik, membenarkan. Yakin itu ada tingkatnya. Ada yakin teoritis namanya ilmu yakin, kata orang. Ya. Ada yakin yang sudah mujarab, tapi mujarab di orang belum di kita, namanya ainul yakin. Kita cobain sendiri, baru percaya, namanya hakul. Tapi nggak dikasih embel-embel, al yakin, ini yang lebih tinggi. Ya, maka dia puncak dari positive thinking. Ya, maka di Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, bukan hatta ya'tiyaka haqqul yaqin.
Karena al-yakin tanpa ilm, tanpa ain, tanpa hak, itu puncaknya. Ada dulu di PTIQ ngaji begitu. Oke. Pasti Syekh Ibrahim Hussein pernah bahas ini. Ya, kayaknya beliau sudah mulai lupa. Karena taruhnya di sini. Ya, enggak, ini beliau naruhnya di kolbu, tenang aja. Tadi ngobrol-ngobrol sama saya, masih keluar kok mutiara-mutiaranya. Al-yakin ini harus punya murabbi, pembimbing rohani. Dan dia harus ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya, ini yang membedakan ahli zikir berguru dengan ahli baca buku sendiri. Itu bedanya orang otodidak dengan orang berguru. Orang yakin ilmu nggak usah banyak. Hujah dia nggak usah banyak. Dalil dia nggak usah banyak. Dia nggak perlu banyak hafalan. Tapi kalau dia punya contoh, dalil dia ada gurunya sendiri. Karena guru itu mencakup semua dalil. Ya, ini kalau dibuka nih kolbu kiai itu banyak dalil di dalamnya. Kalau saya dalil keagamaan, kalau sudah jadi politisi mungkin dalil-dalil berpolitik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada dalilnya, Gus ya. Ya, ada rumusnya pasti. Ya, sebanyak itu santri kok beliau-beliau aja yang naik kan? Ya, banyak santri yang mau naik, nggak bisa. Karena nggak ngikutin dalil berpolitik. Dia pakai dalil kitab kuning aja. Padahal di kitab kuning, bagian begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, dunia itu ya tataghayyar. Dunia berubah-berubah. Kita harus ngalah lah, berdamai dengan dunia. Nah, al-yakin, nggak perlu banyak jidal, debat. Yang penting punya guru. Maka, walaupun sudah masyhur, sudah punya jabatan, ibu-ibu ini sudah mateng, sudah mantap secara materi, imaterinya, rohaninya harus punya guru. Kalau zahirnya bergantung kepada mungkin suami, kepada pekerjaan, usaha, batin juga harus bantu kepada yang batin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, yang paling takut pandemi kemarin orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, buang aja kekayaannya kan, kasih kita aja. Loh, kurang apa hebatnya? Kekayaan itu kok masih ketakutan? Orang miskin santai-santai aja kita lihat jalan. Nggak pakai masker, bahkan nggak ada booster dia. Dan kematian mereka sedikit, yang banyak mati orang kaya, mati ketakutan. Apa yang kurang di mereka? Al-yakin. Yakin inilah booster yang sebenarnya. Ilmu yakin ini yang saya kupas selama pandemi. Tapi itu sudah kita tutup pelan-pelan. Cari-cari sendirilah. Dan channelnya sudah ditutup juga. Jadi ada channel kajian hikam dulu, Gus. Itu kajian-kajian ilmu yakin. Dan sudah ditutup. Hanya untuk membersamai selama pandemi. Karena ketika orang belum ketemu booster yang zahir, harus kasih booster yang batin. Biasanya ngaji hikam hanya di pesantren-pesantren, sekarang itu ngaji hikam di YouTube. Kan canggih tuh, menurut saya. Ya, banyak yang marah sama saya. Loh, hikam kamu kok bawa-bawa ke YouTube? Loh, emang salahnya apa? Ya, salah nggak? Jangankan hikam Al-Quran jadi bawa ke YouTube. Lebih mulia hikam Pak Al-Quran. Iya. Ada orang marah-marahin saya bicara tentang Abagurus Kumpul. Tahu Abagurus Kumpul? Ente nggak pantas ngomong Abagurus Kumpul. Saya jawab, lebih mulia Nabi Muhammad apa Abagurus Kumpul? Nabi Muhammad. Ente aneh boleh ngomong tentang Nabi Muhammad dan dia lebih mulia dari Abagurus Kumpul. Masa saya Rozi cinta ke Abaguru nggak boleh cerita dia? Masuk akal juga sih. Nggak usah pakai dalil sama mereka mah. Nah itu bil ilmi itu ya. Main-mainan akal aja itu. Sok pinter gitu. Dan yang terakhir war Ridwan. Nah, Ridwan itu bukan nama suami juga, bukan. Ridwan ini takdir buruk, takdir baik bagi dia sama. Itu disebut ridho. Itu perkataan yang saya nukil dari kitab Hadaikul Haqa'iq dan juga Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Jadi takdir khair atau syarr, hul atau mur itu bagi dia sama.
istiwa'ul hal bitaghayyuril ahwal. Istiwa'ul qalbi bitaghayyuril ahwal. Ya. Kolbu itu tetap stabil, tetap, kalau orang Jawa bilangnya apa kalau nerimo ya? Nerimo. Ridwan itu lebih canggih dari nerimo. Kalau dia bukan saya nerimo, kayaknya masih berat. Ridwan itu bukan itu. Ya Allah, suka-sukamu. Seridho-ridhomu. Semau-maumu. Yang penting aku tetap jadi hambamu. Itu Ridwan. Maka Nabi Muhammad, anaknya Sayyiduna Ibrahim, diambil. Ya kan? Putrinya cantik-cantik, 2 wafat. Yang sisa cuma 1, Sayyidah Fatimah. Satu lagi Qasim atau Abdullah, atau disebut juga Thayyib, juga Allah panggil. Jadi ujiannya Nabi nggak ada apa-apanya, ujian anak saya diambil 1, anak beliau diambil semua kecuali 1. Maka Nabi ketika gendong cucunya, anaknya, beliau terisak-isak. Bertanya Abdurrahman bin Auf, "Mahbika ya Rasul?" Apa-apaan nih, kok Rasul nangis gitu? Bagi dia Rasul nggak pantas nangis. Dia bayangin Rasul itu tegas. Ternyata Rasulullah kolbunya lebih lembut dari perempuan. Ya, ibu ini lembut nggak, Bu? Paling lembut. Nah, ini kalau diterusin panjang nih, udah segitu aja ya. Jadi 4 ini yang dimasukkan ke dalam kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah begitu belum? Bukan ridho suami, bukan ridho istri, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, masa istri suami nggak ridho? Bukan ridho makhluk, bukan ridho, apa istilahnya kalau pemilih itu? Konstituen? Bukan. Apa? Benar, ya, sahih. Bukan ridho pengikut, bukan ridho viewer, bukan ridho netizen, bukan. Capek, lelah. Ya, itu yang kita sering dengar dari kiai-kiai dulu. Ridho nas ghayatun la tudur. Ridho viewer, netizen, rakyat, itu nggak akan bisa dicapai. Dan Nabi mengkabarkan nanti di akhir zaman para pemimpin itu paling sering dibenci orang. Nah, beliau kayaknya udah pasang badan. Ya, udah pasang badan. Dan saya dekat-dekat datang begini, saya harus siap-siap juga dibenci. Karena kolbu kita membuka semua. Nanti yang undang mungkin lawannya Gus Imin, saya insya Allah datang juga. Insya Allah, yang penting maulid musimnya. Maulid saya datang. Bukan saya lihat orang yang undang, tapi saya lihat nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barangkali itu yang besar dapat kita ambil. Silakan setiap hari membersihkan kolbu dengan istighfar. Karena malaikat nggak turun lagi ke kita kan? Ya, tapi sebenarnya setiap kali ada orang baca istighfar, di saat itu ada malaikat istighfar. Malaikat istighfar itu ada khusus. Dia sedang membersihkan dada. Cuma nggak kelihatan. Ya. Apa buktinya? Lihat kalau saya mimpin talqin. Ya. Mimpin talqin zikir, istighfar. Itu pasti ada yang bercucur air mata, ada yang kepanasan, itu lagi dibersihin. Cuma nggak kelihatan oleh mata. Kenapa? Karena dia bukan makhluk fisik. Kalau dilihat pakai kolbu kelihatan. Ya. Bahkan ada beberapa yang datang ke saya, Allah ambil isi kolbunya, dibuang, itu lebih menjijikkan, lebih bau dari bangkai 40 hari. Dia lihat secara batinnya. Ada yang begitu. Jadi Allah liatin. Itu di dunia. Jadi pembedahan kolbu itu tidak hanya untuk para nabi, tapi juga untuk para kekasih-kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya 1, cintai Nabi Muhammad. Ya, bersihkan setiap hari. Setiap hari. Insya Allah. Coba diulang sebelum ditutup. Pertama apa? Helm. Apa artinya? Berarti sebelumnya ada apa di kolbu Nabi? Keras, kasar. Itu dihilangkan. Nabi, iya. Zuriat Nabi dibersihkan nggak?
Enggak. Maka zuriat Nabi belum tentu dapat ini. Jadi tolong dimaklumi, jangan benci kepada zuriat Nabi. Mohon dimaklumi. Cinta ke zuriat Nabi bukan karena partainya sama, pilihannya sama, tapi karena zuriat Rasulullah SAW. Ya. Terus yang kedua, tadi apa? Ilm. Lawannya apa? Jahil. Jahil. Ya. Yang ketiga, yakin. Lawannya apa? Syak. Banyak ragu, banyak curiga, tuh hati-hati. Yang curiga sama lakinya. Kurang-kurangi, yakin ke Allah. Suami, istri nggak bisa jaga kecuali yang zahir-zahir. Serahkan penjagaan mereka kepada Allah. Ya. Seneng banget nih Kiai dibilang gitu. Merdeka. Dan yang terakhir, ar-ridwan. Berarti lawan ridwan apa? Rela, lawannya apa? Nggak rela. Nggak rela itu apa? Nggak rela itu bahasa Arabnya apa? Ridwan itu, lawan ridho. Itu ghadab, marah-marah. Apalagi su'udzon, buruk sangka. Itu dia. Nah, ini yang dicopot dari kolbu Nabi. Semoga dengan kita buat maulid, Allah kemudian membersihkan kolbu. Ya, lalu diisi dengan 4 sifat ini. Amin ya rabbal. Mohon maaf nih para kiai, saya sudah menggurui para bunyai. Ya, tapi memang wajib menggurui. Nah, walaupun nanti kita tidak satu partai, tidak satu coblosan, semoga kolbu ini masih berkawan. Ya, mohon maaf dari saya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.